Jumpa kembali di kanal YouTube Omar Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Surat Tanda Terima Laporan Polisi atau disingkat dengan STTLP garis miring B garis miring 198 garis miring angka Romawi 2 garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Polres Metro Jakarta Barat garis miring Polda Metro Jaya. Terlapor Depkol Bank Mega. Malam ini tanggal 18 Februari 2024 saya akan mengupdate tentang video yang kemarin saya upload, breaking news Depkol Bank Mega melakukan pemukulan pada debitur yang saat ini sedang macet, dan sudah saya katakan bahwa kami keluarga besar Omar Solusi Indonesia selalu menindaklanjuti, bersatu padu, saling tolong menolong tanpa pamrih, tanpa biaya, tanpa adanya pungutan uang kepada para debitur yang saat ini sedang menunggak, khususnya hutang kartu kredit atau KTA, dan diperlakukan oleh pihak kolektor, entah itu Depkol kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi debiturnya, ataupun Desko kolektor yang melakukan penagihan dengan menelpon debiturnya yang menggunakan ala barbar atau menggunakan ala premanisme. Dan di sini silahkan Anda kalau menonton video ini dan belum menonton video yang kemarin saya upload breaking news, harus Anda tonton dulu. Menimpa salah satu keluarga besar Omar Solusi Indonesia. Beliau bernama Pak Yohanes, dan kemarin tanggal 17 Februari 2024 Pak Yohanes jam 10 malam sudah ke kantor polisi, tetapi oleh petugas piket pemberian penjabarannya, pelayanannya kurang baik, kurang maksimal, dan akhirnya beliau pulang. Dan tadi hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Pak Yohanes kembali datang ke kantor polisi dan diterima oleh petugas piket yang berbeda. Beliau bernama Agung Prabowo, Aibtu NRP 691000264. Baik, saya akan bacakan laporan polisinya ini, dan nanti akan saya tempel di akun Instagram OSI underscore catatan underscore kehidupan,
Pak Yohanes ini melaporkan jadi suratnya di pojok kiri atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Resor Metropolitan Jakarta Barat, Jalan Daan Mogot Raya kilometer 2 Jakarta 11520, itu di pojok kiri atas, dan pojok kanan atas model B1. Surat tanda terima laporan polisi nomor STTLB STTLP garis miring B garis miring 198 garis miring angka Romawi 2 garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Polres Metro Jakarta Barat garis miring Polda Metro Jaya. Berdasarkan laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 198 garis miring angka Romawi 2 garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring Polres Metro Jakarta Barat garis miring Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 14 WIB dengan ini menerangkan bahwa satu, nama Yohanes, tempat tanggal lahir tempatnya Jakarta, tanggal lahirnya ditutup oleh pihak pelapor privasi, jenis kelamin laki-laki, WNI suku agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, alamat seperti yang telah saya sebut di video breaking news, nomor telepon, fax atau email juga saya dikosongi atau di blur oleh pelapor yang merupakan keluarga besar Umat Solusi Indonesia, telah melaporkan di SPKT Polres Metro Jakarta Barat perkara memaksa supaya tidak melakukan, membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan garis miring pasal 335 KUHP. Waktu kejadian hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 jam 15 WIB. Tempat kejadian Jalan Beringin seperti yang sudah saya sebutkan, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Barat. Terlapor Iman Parulian, korban pelapor
Saksi ada 2. Ini pun atas permintaan keluarga besar Omah Solusi Indonesia, Pak Yohanes Diblur. Saksinya ada 2 orang. Kerugian atau uraian singkat. Terlapor datang menemui pelapor dan mengaku dari pihak Bank Mega untuk melakukan penagihan kartu kredit. Terlapor memaksa untuk membawa pelapor ke rumah Pak RT untuk mengkonfirmasi bahwa pelapor benar tinggal sesuai dengan alamat di KTP dengan cara menarik-narik tangan sebelah kiri pelapor dengan paksa, dan terlapor mengancam pelapor akan menarik pelapor untuk datang ke Bank Mega. Pelapor merekam perbuatan terlapor terhadap diri pelapor dan membuat terlapor emosi sehingga terlapor menepis handphone pelapor jatuh. Terlapor juga mengancam pelapor apabila tidak secepatnya menyelesaikan dengan pihak bank, terlapor akan mengganggu orang tua pelapor dan pelapor. Atas kejadian tersebut, pelapor merasa terancam dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut. Waktu dilaporkan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 14 WIB. Telah melaporkan tindak pidana memaksa melakukan, tidak melakukan, membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pasal 335 KUHP. Pojok kiri bawah, pelapor atas nama Yohanes bertanda tangan, dan pojok kanan bawah atas nama Jakarta 18 Februari 2024 atas nama Kapolres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya SPKT Piket SPKT Agung Prabowo Aibtu NRP 69100264. Jadi setelah dikasih tunjuk bukti CCTV itu, petugas piket dari kantor polisi ini luar biasa. Untuk pasal 170 secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
dilihat dari CCTV-nya tidak bisa dijerat ke situ. Terus untuk pasal 351-nya juga tidak bisa dijerat ke situ. Dan untuk pasal pengeroyokan juga tidak bisa dimasukkan dalam pengeroyokan. Dan kemudian pasal 406 penghancuran atau pengerusakan barang juga tidak bisa masuk. Akhirnya diputuskan oleh petugas piket menjeratnya dengan pasal 335, di mana diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp300. Bunyinya, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan Bunyinya, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memaksa kekerasan, suatu perbuatan lain manapun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuai perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang lain, orang itu sendiri maupun orang lain. Itulah yang saya sampaikan pada malam ini, bahwa kami keluarga besar Omah Solusi Indonesia tidak main-main dalam memberantas cara-cara barbar, cara-cara kolektor melakukan penagihan yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi saya ulangi lagi bahwa di sini kronologis perkaranya jelas. Terlapor datang menemui pelapor dan mengaku dari pihak Bank Mega untuk melakukan penagihan kartu kredit. Terlapor memaksa untuk membawa pelapor ke rumah Pak RT untuk mengkonfirmasi bahwa pelapor benar tinggal sesuai dengan alamat di KTP, dengan cara menarik-narik tangan sebelah kiri pelapor dengan paksa, dan terlapor mengancam pelapor akan menarik pelapor untuk datang ke Bank Mega. Pelapor merekam perbuatan terlapor terhadap pelapor dan membuat terlapor emosi, sehingga terlapor menepis handphone pelapor, namun mengenai pipi sebelah kiri pelapor dan membuat handphone pelapor jatuh. Terlapor juga mengancam pelapor apabila tidak secepatnya menyelesaikan dengan pihak bank, terlapor akan mengganggu orang tua pelapor dan pelapor. Atas kejadian tersebut, pelapor merasa terancam dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut. Waktu yang dilaporkan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 14 WIB dengan telah melaporkan sebuah tindak pidana memaksa supaya melakukan, tidak melakukan, membiarkan sesuatu
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan garis miring pasal 335 KUHP. Semoga Anda semua, bagi yang sedang menunggak hutang kartu kredit atau KTA yang diperlakukan semena-mena oleh para kolektor, entah itu debkol, entah itu deskol, mau mencontoh dua keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Yang pertama, Ibu Suharti melaporkan tindak pidana pengancaman penculikan terhadap deskol yang bernama Devina dari Bank Mandiri. Dan yang kedua ini, Pak Yohanes, saya acungi jempol dan saya berkomitmen untuk mengawal kasus Anda agar supaya Imam Parulian ini bisa ada efek jerahnya. Anda telah diperlakukan semena-mena, mereka melakukan cara barbar premanisme, dan ketika Anda melapor pada hari Sabtu, kebetulan petugas piketnya kurang kooperatif, Anda tidak give up, Anda tidak menyerah dan mengulang laporan pada hari ini, Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 14 WIB, dan akhirnya membuahkan sebuah hasil dengan terbitnya sebuah laporan polisi yang sudah saya sebutkan nomornya, STTLP _B _198 angka Romawi 2 _2024 SPKT Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jakarta Barat. Untuk step-stepnya, saya akan selalu memberi mentoring. Yang pertama itu, Anda setelah ini ada kemungkinan pertama menanti SP2HP untuk menentukan unit reskrim berapa yang menangani Anda. Itu kemungkinan yang pertama. Atau yang kemungkinan yang pertama, malah Anda dalam waktu dekat ini akan dipanggil oleh penyidik untuk dimintai klarifikasi dengan cara tanya jawab, di mana tanya jawab itu apa yang dipertanyakan polisi, pertanyaannya diketik, dan apa yang Anda utarakan, Anda jawab, itu pun juga diketik. Dan ketika sudah selesai, Anda harus memeriksa pertanyaan polisi tadi benar apa tidak, dan jawaban Anda yang telah Anda berikan benar atau tidak. Dan setelah itu, ada kemungkinan setelah Anda diklarifikasi, akan ada dua saksi yang akan dipanggil oleh penyidik untuk diklarifikasi bagaimana mereka mengetahui, sedalam apa mereka mengetahui peristiwa yang terjadi. Dan kemudian setelah itu pastilah pihak penyidik akan memanggil atas namanya Bank Mega, karena sudah sangat jelas barang buktinya ada tulisannya Bank Mega, dan dari Bank Mega ini akan pasti dicari orang yang bernama Iman Parulian untuk dipanggil yang pertama klarifikasi. Dan setelah itu, dari hasil semuanya, kalau ada perbedaan bisa jadi akan dipertemukan untuk dikonfrontir, dan kasus ini akan meningkat terus dan akan tiap bulannya akan ada SP2HP. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Pak Yohanes yang berani untuk maju mempertahankan harkat dan martabat walaupun kita sedang menunggak. Jangan pernah menyerah,
tetap semangat dan ingat badai pasti berlalu.